Hi guys, welcome back to my channel. Jadi udah hampir, sebenarnya aku udah ngepost video di 2 bulan apa sebulan yang lalu apa 3 bulan yang lalu, cuman aku arsip karena ada something yang tidak bisa aku jelaskan di sini. Dan aku udah, ini sekarang jam 7.19, berarti jam setengah 8. Aku udah bikin aku udah bikin story di Instagram aku yang kayak gini. Nah, yang ini aku suruh kalian buat ngasih pertanyaan ke aku, apapun yang mau kalian tanyain, dan aku udah ngumpulin, bakal aku pilih sekarang, oke? Ini aku baru selesai sholat maghrib, tapi aku belum sholat isya. Ini aku pakai lipstick dulu. By the way, kalian jangan salpok sama veneer aku yang ini. Ini baru lepas satu, dan kesininya ketelen. Aku nggak tahu gigi aku kemana. Jangan salfok, ini berantakan. Ini ada bekas aku mau jalan-jalan gak jadi. Di sini ada, buat kalian bumil pasti kan tahu banget ini buat apa. Jadi setelah aku 4 bulan ke atas itu, aku pakai ini setiap tidur karena suka pegel di arah perut tuh, kayak pengen diganjel, terus juga kalau belakang suka sakit punggung. Jadi akhirnya aku beli itu. Oke, kita langsung cari pertanyaannya. Kita bakal pilih pertanyaan, ini udah banyak banget yang nanya sama aku. Kita bakal pilihin secara random aja yang pertanyaannya emang harus aku jawab ya. Oke, ini kita sambil screenshot karena nanti takutnya editor aku bingung cari nama orang ini di mana. Dari fnew838, spill suaminya harus jawab acak-acak ini apanya. Kalau itu sih belum bisa aku jawab ya guys ya, karena ada sesuatu yang emang mungkin bisa belum aku jawab. So ya udah, itu ya jawaban aku kali ini yang nggak bisa dijawab ternyata. Oke. Next dari RFA Dam, nanti aku bakal tulis sini deh ya. Nanti bakal aku suruh editor aku buat masukin, cantumin. Spill cara make upnya. Sebenarnya aku sama sekali nggak bisa make up karena tiba-tiba bisa aja gitu, bisa sendiri. Awalnya itu aku bisa make up itu, kalau nggak salah aku ngikutin Tasya Farasya, aku lihat dia make up gimana, oh gini gitu, tapi nggak yang aku terapin semua make upnya harus ini, enggak. Berarti aku tahu base-nya aja gimana gitu, begitu. Next dari Risma Comel, Kak Salsa umur berapa dan tanggal lahirnya berapa? Aku masih 20 tahun, aku lahir tanggal 26 November 2002. Ya, udah tua kok, lumayan. Next dari Cahya_1213. Udah lahiran ya kak? Caca, maaf, aku terlalu kepo, hihihi. Belum sayang, lahiran aku masih lama, HPL Desember ataupun Januari. Jadi ini aku baru 6 bulanan kehamilan, oke? Next dari Denny.sa120. Janinnya cowok atau cewek? Mana sih buku, bentar, sabar ya. Nah, ini tuh kan aku beli di TikTok Shop khusus buat foto-foto USG aku selama aku USG. Terus yang terakhir diliatin tuh ini. Bentar. Nah, ada namanya kan Selinda Asmara. Ini itu dibilangin dokternya ini tuh paha bayinya. Ini tuh paha, terus ini tuh kelaminnya. Katanya 99% perempuan gak akan berubah, soalnya udah ada vaginanya, kelihatan nggak? Nah, itu. Kemungkinan sih 99% perempuan, tapi walau alam ya, kita nggak tahu. Oke, kita langsung next lagi. Yang mana ya? Oke, ini dari FH. Nanti aku tulisnya aja ya. Kak Caca pernah ada niat buruk buat gugurin kandungan nggak? No, big no. Aku katakan tidak buat hal yang berhubungan dengan gugur-guguran, atau aku nggak. Kenapa? Karena kita dikasih Allah Subhanahu Wa Taala kayak, nih, berarti otomatis aku percaya kita bisa ngejaganya kan. Terus kayak di luar sana tuh sangat banyak banget pejuang garis 2 yang aku patut banget atau acungin jempol. Dan ketika aku dikasih anak gitu kan, dikasih titipan sama Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita terima dengan baik dan benar, dijaga sepenuh hati ya, karena nggak semua orang bisa seperti apa yang kita rasakan. Oke. Dapat lagi nih, sabar, dari Damraudian.
Alia. Inisial nama anak dong, Teteh Salsa. Aku udah punya nama anak aku, alhamdulillah udah dibuat juga, udah deal satu keluarga aku. Jadi namanya itu diawali huruf A, ada Q-nya juga. Itu aja deh rules-nya ya, kita nggak bisa ngasih tahu dulu. Oke. Ini ada yang nanya dari Empi_18. Coba saya bingung, tulisannya agak bingung gitu. Kak Caca kena mental nggak pas orang lain ngehujat kakak aku yang liatnya aja nggak tega. Oh by the way makasih Empi udah nggak tega. Sebenarnya kena mental tuh enggak, karena kayak gini loh. Dulu iya aku akuin aku orang yang nggak bisa kena hujatan, karena misalnya nih ya, aku misalnya dihujat tuh dasar kurus atau dasar apa gitu, hitam atau apa, pasti aku kayak langsung emang iya ya aku kurus gitu loh, emang iya ya aku hitam, aku bakal kayak gitu. Tapi sekarang aku punya prinsip kalau mereka nggak berkontribusi dalam kehidupan aku, nggak pernah ngasih aku nasi, nggak pernah ngasih aku makan, bodoh amat. Jadi aku cuma buat, aku paling pengen excitednya ngejelasin. Jadi aku cuma punya 2 tangan yang bisa nutup mata dan telinga aku untuk tidak mendengar ataupun melihat apa yang mereka bicarakan. Karena 2 tangan aku ini nggak bisa nutupin semua omongan mereka yang ngejelek-jelekin aku. That's the point. Itu. Ya, Syum. Banyak-banyak sholat aja, banyak-banyak berdoa intinya. Oke, kita next. Nih, dari Deacu __. Kak, minum vitamin atau apa sih jadi bisa genutan gitu? Aku susah banget. Sebenarnya aku minum obat pil penggemuk, tapi setelah tahu aku hamil, aku nggak minum lagi dan ternyata gendutnya ke bawah sampai hamil gitu. Dari Ermayanti, gimana cara kakak bertahan sampai detik ini sama hujatan-hujatan di semua medsos kakak? Keep strong, kayak aku punya keluarga yang menguatkan, aku punya seseorang yang bisa bikin aku bertahan, aku punya bayi yang perlu aku perjuangin. Jadi kayak ngapain harus dipikirin, kecuali yang ngehujat kita itu ngasih makan baru bisa dipikirin tuh. Syum. Oke, kita langsung next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Faizah 21, Kak Caca selama hamil ini lebih suka pedas atau manis? Aku random. Maksudnya randomnya tuh kayak segala disuka. Kemarin itu kalau misalnya awal-awal kehamilan aku lebih suka yang pedas karena biar ngilangin mual. Kalau sekarang aku lebih suka yang manis karena mau fokus untuk naikin berat badan janin, BBJ, berat badan janin. Oke. Dari Silva Pia _. Kak, kok mau sih ngepost lagi hamil? Maksudnya nih ya, aku bingung banget sama netizen yang kayak, Kak jangan buka aurat dong, perlu liatin perut. Semua orang dari kemarin hujat saya nyuruh nunjukin perut karena nggak percaya itu perut saya. Sekarang malah suruh nutup perut lagi karena saya pamer aurat. Serba salah kan? Jadi bingung. Oke, dari Dry, nanti aku tulis aja ya. Spill ngalisnya gimana? Ya gitu. So, aku juga gak tahu cara ngalisnya gimana. Cuman aku tipikal orang yang ngalis nggak pernah pakai concealer. Ada yang sama nggak? Oke, aduh pengen Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, Masya Allah. Dari Serin Viantika, apa tanggapan Kak Caca kalau dihujat tentang hamil bantal? Gak pernah aku tanggepin, gak pernah aku masukin hati, karena aku ngerasa gak pakai bantal. Itu dia kuncinya. Itu ya. Oh iya, by the way, aku bakal mulai lagi aktif di YouTube. Kayak misalnya ngevlog bareng dede bayi nantinya, ataupun beli perlengkapan bayi, acara 7 bulanan. Itu bakal aku post semua di YouTube. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel aku, mending subscribe dulu aja, berlangganan di channel aku. Jangan sampai ketinggalan video-video menarik dan seru lainnya. Dan jangan lupa juga di like, di komen di bawah. Kan pengen aku bikin video apa lagi, oke? Kita langsung next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Nursada 023, spill lipstiknya Kak, soalnya bagus banget. Aku ini bisa pakai yang salsa, nah kayak gini mereknya. Dia murah kok, nggak sampai puluhan ratusan ribu, nggak cuma berapa belas ribu gitu kalau nggak salah. Jadi aku pakai yang ini sama yang warnanya tuh yang nude banget gitu loh. Udah gitu doang, murah, nggak sampai 50 ribu lipstik aku mah. Karena aku punya prinsip nggak usah mahal-mahal, karena setiap barang yang mahal pun kalau dipakai sama orang yang nggak bener atau cara ngemakainya nggak bisa, bakal terjelek. Oke, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Alia Turu, mau apapun orang bilang, yang penting aku selalu support Kak Caca, nggak usah baca komenin yang hate ya Kak. Thank you so much buat Alia ya, makasih.
Dari I'm Icha_03, lebih suka sesuatu yang di publik atau enggak? Sebenarnya aku tipikal orang yang suka nge-publish sesuatu apapun. Misalnya aku baru beli HP, aku pengen publish karena itu HP pembelian dari uang aku sendiri, kayak reward buat diri sendiri gitu gak sih kalau aku pribadi ya. Terus kalau misalnya punya pasangan nih, aku pengen buat pamer sebenarnya gitu. Cuman kayak buat apa juga sih daripada masalah. Bercanda. Next dari Facomel. Kakak nggak mual-mual ya selama mengandung. Jujur, waktu dari 1 bulan sampai 4 bulanan itu aku mual parah. Mual parahnya itu adalah aku nggak bisa nyium asap rokok, nggak mau cium vape, nggak bisa makan daging ayam apapun. Sapi juga aku, alhamdulillah, milih-milih. Dan juga nggak mau bau sate, nggak mau bau asap sate aku muntah. Terus yang berhubungan dengan bawang putih, perbawangan aku juga nggak mau. Dan ternyata fun fact-nya adalah ibu aku, mama aku yang dulu ngelahirin aku, itu juga ngidamnya itu sama, itu nggak bisa nyium bawang putih gitu ya. Tapi aku se-happy itu gitu lihat komen yang sekarang di TikTok, karena alhamdulillah ya nggak semua orang yang dulunya ngehujat itu sekarang malah jadi nge-support. Dan itu tuh kayak sebuah penghargaan terbesar dari aku, kayak ya Allah makasih gitu ya, ternyata dibukakan sebuah pintu yang baik untuk aku walaupun diawali dengan yang tidak baik gitu. Dari aku susah nulis namanya jadi aku tulis bawah aja ya. Kakak suka ngidam malam-malam nggak? Kalau ngidam malam-malam sih sekarang jarang ya, udah mau memasuki trimester ketiga malahan, udah nggak pernah yang aneh-aneh. Cuman kalau dulu aku malam-malam tuh kadang pengen apa namanya tuh, kadang pengen bakso di jam 11 malam, atau enggak aku pengen tiba-tiba jus apa di tengah subuh gitu ya. Oke, kita langsung next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rintan, caranya nguatin diri sendiri kalau ada masalah sampai buat mental down tuh gimana sih? Ini terserah ya, mungkin bakal ada nih mungkin yang nonton, aku tahu orang-orangnya siapa, yang mungkin bakal kayak so Islam loh, so alim loh, dan lain-lain. Tapi aku punya cara tersendiri buat nguatin mental aku. Pertama, aku bakal bilang sama satu orang yang aku percaya, kayak gimana ya aku ada, enggak, ada 2 orang yang aku percaya. Aku bakal minta saran ke mereka, kayak gimana ya aku ada masalah gini, terus misalnya gimana, aku bakal nanya. Dan aku bakal terima apapun yang mereka kasih ke aku, kayak misalnya, kamu tuh segini Ca, kamu tuh segini, aku terima. Jadi kayak, oh aku harus gini. Dan yang kedua, yang pasti utama sebelum minta saran teman, ya pasti sholat lah. Kayak waktu aku pernah punya satu problem yang kayak nggak mungkin bisa kepecahin, tapi aku sholat tahajud nggak pernah lepas. Bener-bener kayak aku itu tidur, aku nggak pernah tidur pagi, misalnya aku nggak pernah tidur jam 10, jam 11, aku nggak pernah. Cepet banget ngomongnya. Aku nggak pernah tidur yang jam 10, jam 11 nggak pernah. Tapi aku tidur sekitaran jam 2, jam 3 subuh. Setelah aku yang bener-bener kayak, ya Allah gimana ya gitu, gimana sih ini harus jalannya gimana gitu. Karena aku tahu jalur langit itu paling the best, bener nggak? Akhirnya aku itu tidur rutin jam 10, aku alarm jam 11 atau enggak, aku jam 11. Aku alarm jam 1 atau jam 2, itu aku fokus tahajud. Aku doa kayak, ya Allah punten mun abi aya salah ya Allah gitu kan, kayak bilang gitu kan, kayak kumahanya gitu ya, gimana gitu. Nggak sampai seminggu, kun fayakun, semua yang aku pengen tuh ada. Gitu sih. Dan itu secara nguatin mental terbesar aku. Oke? Kita langsung next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Niri Zialfa, mukbang lagi dong Kak. Kenapa aku jarang konten mukbang? Karena nggak semua makanan aku bisa makan. Dari mulai ada yang berbau ataupun kayak fast food, nggak bisa aku banyak makan, takut ada apa ke janin aku. Terus juga kayak konten yang kemarin yang ultra milk, ternyata nggak terlalu baik buat ibu mengandung. Jadi gitu. Oke? Kita langsung next lagi ke selanjutnya. Spill skincare-nya Kak. Aku dari dulu nggak pernah punya skincare. Ini aja kalau kalian tuh jerawatan. Ini aku nggak pakai makeup ya. Aduh. Ini aku jerawatan parah, bukan parah sih, kayak jerawatan aja gitu. Terus tuh kayak aku nggak pernah punya skincare yang menetap. Misalnya ya Scarlett kadang ya udah 3 hari udah gitu, nggak pernah yang selalu pakai. Kalau sekarang selama hamil aku nggak pernah pakai apapun, karena dianjurkan sama dokter aku untuk tidak memakai skincare apapun karena takutnya berbahaya ke janinnya. Oke? Dari Nesti 97, Caca sekarang suka ngumpul sama siapa aja sih?
By the way, mungkin buat sahabat-sahabat aku di luar sana, bukan sahabat, paling sahabat aku 2 orang, 3 orang aja, atau nggak bahkan seorang yang mungkin tahu tahu aku nggak pernah punya circle. Karena dari dulu emang aku juga nggak pernah ditemenin karena pokoknya ada aja masalah hidup yang bikin aku dibully dulu waktu SMP, SMA, semua sama. Dan sekarang pun apa namanya tadi lupa lagi kan, Masya Allah. Oh iya, dan sekarang pun ketika aku udah alhamdulillah punya penghasilan sendiri gitu ya, aku cuman punya temen yang bisa dihitung jari, nggak sampai 5, bahkan nggak sampai 3, bahkan nggak sampai 2, mungkin 1. Cuman itu doang yang aku sering kumpul, dan aku nggak pernah kayak, guys ayo kita kumpul di cafe ini, nggak. Saya aku telepon, kita makan yuk di sini, atau nggak ke rumah dong, gitu doang. Kayak dia yang ke rumah atau kita yang keluar bareng-bareng gitu, dan itu juga pasti nggak sesering itu, dan aku juga nggak punya circle yang emang circle banget ya. Jadi mungkin ini aku masih baru bisa jawabin sedikit doang karena udah memasuki 20 menit ya. Takutnya nanti ngupload atau ngeditnya lama banget. By the way, makasih banget buat kalian yang nonton channel aku juga. Thank you so much. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan juga di subscribe ya, karena subscribe kalian berharga banget buat aku. Dan jangan lupa juga di like video ini biar aku makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga di komen video apa lagi yang pengen aku buat. By the way, buat yang nanya di luar sana, suaminya mana? Atau enggak kayak pasti ambil di luar nikah ya gitu, atau enggak kayak pasti, atau enggak ada yang komen kayak udah nggak usah bangga ambil bantal, kayak minimal cek TikTok lah ya. Oke, thank you so much buat kalian yang nonton. Maaf banget kalau misalnya sama video ada salah kata atau misalnya ada salah aku dalam pengucapan, maaf banget. Terus juga makasih juga yang udah bantu support, bantu like, comment, and subscribe, and see you guys next video. Bye bye.